Jadi rencana kita untuk selanjutnya biar mengaktualisasi ukhuwah Islamiyah di dalam tubuh pendeta, kita adakan zikir keliling. Artinya arisan zikir. Safari zikir. Teknisnya jadi itu tetap dari kita, oleh kita, untuk kita. Contoh kopi. Jangan sampai perkara kita ingin ngopi ketika ngaji membebani pemilik rumah. Kita ada rezeki bawa gorengan apa gitu kan untuk kita di sana. Nanti dengan sendirinya hal itu akan memancing mereka untuk beramal. Amin. Gitu kan. Nah, itu adalah akan, dan hikmahnya lagi hal tersebut nanti akan memupuk rasa persaudaraan. Betul. Dan pengakuan kita akan pedaya gitu ya. Dan itu juga adalah muatan syiar. Dengan cara demikian mereka nanti akan tertarik untuk ikut sama-sama membiasakan ibadah sedekah, yaitu dengan bergabungnya dengan pedaya. Insya Allah ketika mereka ikut, kita menjadi sponsor kebaikan. Amin. Gitu kan. Nah, dimana hal tersebut fungsinya untuk selalu memperbaharui keimanan kita. Sebab sebagaimana di dalam kitab Bidayatus Sholihin saya baca bahwa kondisi keimanan kita itu naik turun gitu. Labil istilahnya. Maka Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita dalam satu majelis, jadidu aimanakum. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa nujadidu aimanana ya Rasulullah? Bikasroti qauli la ilaha illallah. Dengan cara memperbanyak kalimah la ilaha illallah, yaitu melalui zikir ini. Nah, dengan tujuan itulah kita adakan safari zikir ini. Jadi biar keimanan kita terus refresh, adakan penyegaran dan sebagainya. Sebab perkara yang akan membuat kita lalai dalam ibadah adalah maksiat. Ketika kita melakukan maksiat, itu nanti tensi kita untuk beribadah itu akan berkurang. Gitu kan? Oleh karena alasan itulah baginda Nabi memerintahkan kepada kita agar kita memperbaharui. Karena ternyata masih di dalam kitab Bidayatus Sholihin juga diceritakan bahwa tingkatan keimanan seseorang itu, keimanan itu ada 5, gitu ya. Kondisinya pertama yaitu adalah imannya para malaikat, di mana iman para malaikat itu kondisinya statis, stabil. Keimanan itu tidak bisa menduduki posisi makhluk paling mulia, karena begitulah monoton. Kedua, ketika dicabut sampai kiamat, ketika dicabut nggak ada nyimpang ke janda kemana, nggak ada. Dia nggak ada, lempeng aja. Malaikat juga nggak ada menjemput rezeki, nggak ada dia, karena dia nggak punya nafsu. Gitu kan, nggak diberikan nafsu. Itu adalah titik kekurangan yang dimiliki malaikat dibanding manusia. Lalu yang iman selanjutnya, tingkatan iman selanjutnya adalah imannya para nabi, iman maksum. Iman maksum itu jadi kualitasnya itu tidak mengalami penurunan, tetapi selalu mengalami kenaikan. Sesuai seiring dengan wahyu turun, imannya naik. Tidak ada iman menabi itu nurun, tidak ada. Nah, iman apa, model apa kita ini? Kita ini modelnya imannya itu naik turun. Iman kita itu naik turun. Ketika kita deket kiai, kayaknya kita iman banget. Ketika kita di musola, kita iman banget gitu kan. Nah, ketika beragajulan, kita ngikut. Jadi oleh karena itu penting kita selalu memperbaharui lingkungan kita, ya kan? Memperbaharui ya kita terus tidak mengalami penurunan yang drastis. Mau nanya nih. Oh
Ya kalau udah angkat tangan nanti dijawab. Yang aja. Ya selama ini akhir-akhir ini kan memang saya sendiri mengakui rasanya kalau ada apa itu sekarang ada males banget. Nah, Solusinya gimana? Cara untuk biar lebih apa ya? Lebih greget lagi, lebih ini lagi caranya. Dengan cara bikasroti qauli la ilaha illallah. Jadi kita sebisa mungkin arahkan jasad kita ke perkumpulan-perkumpulan zikir, di mana orang tidak banyak mengatakan obrolan-obrolan yang sia-sia, melainkan hanya berzikir gitu. Sebab salah satu perkara atau hal yang akan membuat hati kita keras adalah ngomong-ngomong yang sia-sia. Ada peribahasa Arab mengatakan la tuksirul kalami bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah turisu qaswatal qalbi. Gitu. Jadi dengan merubah pola kebiasaan bergaul kita, ya kan? Di mana pergaulan tersebut mengarahkan kita kepada kegiatan zikir kepada Allah, insya Allah hal itu akan memperlembut hati kita. Nah, sebab perkara yang mengeraskan hati kita adalah maksiat dan kesia-siaan. Harusnya bisa nyari teman. Bisa di lingkungan yang kemudian kita lanjutkan kata iman 5 ya. 3. Yang keempat adalah kondisi keimanan, di mana keimanan tersebut ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belum diakui keimanannya, yaitu imannya siapa? Imannya ahli bid'ah. Bid'ahnya yang sifatnya dolalah gitu ya. Seperti apa? Seperti dukun, paranormal, ya, dan ahli sihir dan lain sebagainya. Itu keimanannya ditunda, tidak diterima oleh Allah sebelum mereka bertaubat gitu. Jadi iyalah, gayanya sih kayak misalkan pakai baju keislaman segala macam ngobatin orang lain, tapi dia dalam prakteknya itu ada unsur kesyirikan di dalamnya, dan itu adalah imannya ditangguhkan sebelum dia bertobat. Yang terakhir itu adalah kondisi keimanan yang ditolak sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu imannya siapa? Imannya orang kafir, ya, orang musyrik dan orang murtad. Apa itu murtad? Murtad yang tadinya pernah beriman, karena mungkin dia bersuamikan orang kafir, geser dengan motivasi ingin harta, dia ikut. Nah, itu adalah murtad. Sebelum dia balik lagi itu jelas dia sudah murtad. Kemudian yang kafir adalah kafir itu tutup. Jadi orang yang di luar tutup, di luar ruangan Islam, artinya dia non muslim gitu. Kemudian yang ketiga adalah musyrik. Musyrik itu dia KTP-nya Islam. Ketika dibuka, kamu agamanya apa? Lihat KTP Islam. Tetapi dalam praktek hidupnya dia masih menduakan Allah. Gitu. Ada pertanyaan? Cukup sementara waktu lah. Lain kali kita sambung lagi. Ya mungkin itu aja. Jadi dari mulai sekarang kita biasakan silaturahmi. Tapi memang silaturahmi itu mempererat ya. Iya. Kalau orang ini sering kumpulannya wong kang soleh. Kalau pengen agamanya bagus, kumpul sama para ulama. Iya. Ya orang-orang soleh lah. Orang-orang yang cepet. Kalau cepet bawaannya cepet-cepet. Termasuk tombo hati. banyak orang beralasan tidak bisa beribadah karena kesibukan kerja. Intinya kebanyakan yang malas itulah. Intinya malas. Emang perlu booster memang kita ya. Iman kita perlu booster, perlu di tune up kan.
perlu di tune up, perlu di ini balancing biar nggak goyang. Ya ibarat gerobak perlu di spuring balancing lah. Ya, spring balancing. Perlu di tune up segala. Terus perlu di make up juga kan. Wah, kinclongin gitu. Istilah wong harus dijamuni lah. Jangan sampai ngempos lah ya kan. Iya, betul itu. Habisin dong kopinya. Kalau ngempos keluar air angin ya. Ngempos. Bagus. Dan setiap kita ketemu itu obrolan itu harus diselipkan dengan sesuatu yang bersifat ajakan, dakwah. Aja ngomongin wong ya. Aja ngomongin wong wae. Sebab gini, ngomongin kita. kadang-kadang gini ya anggapan orang ya. Itu dakwah itu hanya kewajiban ustadz sama kiai, padahal enggak. Salah, iya. Padahal kewajiban semua manusia. Dalam Al-Qur'an disebutkan Ada lagi. ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u sana itu perintahnya tidak ud'u ila ustad, ila ulama, ala umaro, la. Kullu. Semua ya. Semua. Di situ. Makanya saya pernah dengar ayat apa? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Balighu anni walau ayah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Jadi saya baca tafsir dari Membumikan Al-Quran karangan Quraisy Shihab, kalimat udnu itu mencakup semua orang. Penafsirannya itu seperti itu. Jadi saya tidak menafsirkan sendiri. Ada sandaran gitu kan. Jadi tidak asal ngecap, tidak. Ya, artinya dari mana kita mulai berdakwah itu adalah tahapannya dari diri kita. Oke. Nanti dilanjut lagi. Kayaknya ini udah mau pergi.